Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, marilah kita renungi, kita ingat-ingat betapa baiknya Allah kepada kita. Karena terkadang apabila kita sudah ditimpa musibah, kita terkadang bisa suuzon dengan Allah. Buruk zon, sangka, buruk sangka kepada Allah. Misalkan begini, kita ban sepeda motor kita bocor, itu kalau kurang sabar itu mengeluh. Padahal bisa saja dengan sebab ban tadi kita bocor, Allah ingin menghindarkan kita daripada musibah yang terjadi di muka sana. Ternyata misalkan terjadi tabrakan beruntun di sana, dengan sebab ban kita bocor, kita tidak kena ikut musibah itu. Musibah itu Allah hadirkan untuk menghindarkan kita daripada musibah yang lebih besar. Misalkan contoh lain, kita punya hewan peliharaan, kambing misalkan meninggal, mati kambingnya, kita sangka baik aja, barangkali ini cara Allah agar mengganti musibah besar yang akan menimpa keluarga kita dengan sebab itu. Sangka baik aja. Karena terkadang kita sakit beberapa hari sudah ngeluhnya luar biasa, padahal kita sehat bertahun-tahun. Ketika ditimpa penyakit hanya 3 hari misalnya, mengeluhnya luar biasa. Jangan sampai seperti itu. Pasti ada hikmah tersirat besar yang Allah ingin berikan kepada kita, yaitu salah satunya kita ini lemah, kita tidak ada daya dan upaya, dan bisa saja sakit itu menjadi sarana kita untuk bertaubat, untuk terus memperbaiki diri. Dan itu merupakan kasih sayang Allah. Fir'aun itu katanya tidak pernah sakit. Oleh karena itu, karena dia tidak merasa pernah sakit, dia merasa besar dan merasa dia Tuhan. Katanya di dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena tidak pernah sakit, akhirnya tidak sadar diri, lupa diri. Jadi tidak baik juga kalau tidak pernah sakit. Jadi sakit ini merupakan rem bagi kita untuk introspeksi diri. Jadi orang-orang dulu itu karena keimanannya sangat kuat kepada Allah, ya, pernah ada sahabat Nabi, ya, ketika anaknya meninggal justru mengucap alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ditanyalah oleh orang-orang di sekitar, kenapa engkau ucapkan alhamdulillah padahal anak engkau meninggal? Kata beliau, aku punya anak 5, sedangkan yang Allah ambil cuma 1. Masih banyak anak yang masih hidup, 4. Maksudnya gini, kita terkadang ketika kehilangan sesuatu lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang besar yang lainnya. Kita sakit gigi, yang sakit hanya 1 bilah gigi, padahal gigi yang sehat lebih banyak daripada yang sakit. Kita lupa terhadap nikmat yang banyak lagi. Kita terfokus dengan 1 kehilangan kita yang 1. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kata Allah, sesuatu yang engkau benci itu padahal baik untuk dirimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai itu sesungguhnya tidak baik untukmu. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Contoh lain lagi, misalkan
Kita gagal nikah sama orang, jangan suuzon dulu. Nafsu kita ingin sama dia, dalam pandangan Allah belum tentu baik. Allah katakan dia sama kamu belum tentu baik. Jadi hidup ini perlu proses, ya kita jalani. Kita punya Allah yang mengatur dan aturannya pasti baik. Ya. Hari mendung belum tentu hujan, dan hari yang cerah belum tentu tidak akan turun hujan. Allah yang ngatur semuanya. Hanya saja terkadang kita terbawa oleh ego kita, emosi kita, keras hati kita, sehingga kita tidak bisa membaca hikmahnya. Allah punya rencana yang baik kepada kita. Jika kita lurus, Allah punya rencana besar untuk kesuksesan hidup kita. Tetapi terkadang kita terbawa suasana hati, jadi belok-belok gini, jadi lambat menuju kesuksesan yang Allah ingin tujukan kepada kita. Jadi jangan ragu dengan keputusan Allah. Keputusan Allah pastilah baik, teman-teman. Itulah yang terkadang kebaikan Allah yang tidak bisa kita baca, yang hadir pada diri kita karena kita memandang itu jelek. Jadi perbaiki hati kita, jangan buruk sangka kepada takdir-takdir Allah. Ya, mari kita ubah pola pikir kita. Karena ini termasuk dalam rukun iman, yaitu percaya kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk yang Allah berikan kepada kita. Kita harus ridha, lapang dada menerimanya apapun itu. Tetapi berusaha juga untuk mencari yang terbaik. Kita usaha. Tetapi apapun hasilnya, kembalikan kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha dan menentukan bagaimana hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.